Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini adalah pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bahasa merupakan identitas yang digunakan sebagai alat komunikasi antar individu. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau yang dikelilingi oleh 718 bahasa daerah. Tahukah kalian, sebelum bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, orang Indonesia biasanya berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya sendiri yang diturunkan secara turun-temurun. Bangsa Indonesia yang besar dengan banyak bahasa daerah membuat komunikasi antar bangsa dari pulau yang berbeda menjadi sulit. Awal mula sejarah bahasa Indonesia lahir dalam sebuah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berkembang menjadi identitas dan tombak berdirinya negara Indonesia. Seperti isi dan Sumpah Pemuda, yaitu kami bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia erat kaitannya dengan masyarakat, karena menggunakan bahasa ini menumbuhkan sikap patriotik, menjunjung tinggi tanah air, dan tidak membuat perbedaan dalam komunikasi. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sampai saat ini adalah bahasa yang terbanyak digunakan Indonesia, termasuk hal surat menyurat dan komunikasi. Yang kedua, bahasa Melayu dapat dimanfaatkan sebagai bahasa pergaulan dalam perspektif yang lebih luas. Yang ketiga, kerangka dari bahasa Melayu adalah dasar, mudah dipelajari mengingat fakta bahwa dalam bahasa ini tidak disadari tingkat bahasa. Bahasa memudahkan aktivitas komunikasi dalam segala aktivitas kita. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, dan tentunya tidak lepas dari komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan baik lisan maupun verbal yang bertujuan untuk memahami maksud dari informasi yang disampaikan oleh orang lain. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, saya mendorong kita semua menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di perguruan tinggi ini, bahasa Indonesia digunakan untuk menulis karya ilmiah, proposal penelitian, makalah, dan bagian penting dari bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi antara pelajar dan pengajar. Dengan bersatunya bahasa, memudahkan pelajar dalam memahami dan menyerap pengetahuan yang diterima dan diajarkan, serta memudahkan pengajar dalam menyampaikan materi. Bahasa Indonesia memiliki banyak kelebihan yang akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Pemerintah memastikan bahwa bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib karena merupakan kesatuan bangsa, suku, dan budaya Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia menjadikan kerukunan tanpa merupakan bahasa nasional. Dewasa ini, penggunaan bahasa yang benar dihambat oleh perkembangan bahasa gaul. Banyak pelajar yang tidak memahami aturan penulisan dan pengucapan bahasa Indonesia yang baik karena menurut mereka bahasa gaul lebih mudah dan fleksibel untuk diucapkan. Sebagai bahasa yang memiliki fungsi dasar sejak pendiriannya, adanya fungsi membuat bahasa Indonesia tumbuh besar dan dikenal oleh negara lain. Bahasa Indonesia berfungsi dasar sebagai alat pemersatu, sebagai penghubung antar masyarakat berbeda daerah, dan sebagai identitas tanda pengenal bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Identitas adalah jati diri. Bahasa Indonesia menjadi identitas jika bangsa Indonesia menggunakannya dan menjadikannya ciri khas.
Bahasa Indonesia menjadi identitas agar mudah dikenali oleh negara lain. Dengan adanya bahasa Indonesia yang khas dapat menumbuhkan rasa penasaran terhadap negara lain untuk mempelajarinya lebih dalam. Bahasa Indonesia sudah dikenal luas oleh berbagai negara dan dijadikan sebagai pembelajaran, seperti di Vietnam, Jepang, Ukraina, dan Korea Selatan. Bahasa Indonesia juga penting dan akan terus diajarkan di semua jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi. Diyakini bahwa Indonesia akan selalu ada dengan tujuan yang jelas dan terus menandai zaman sebuah bangsa yang terus berkembang. Salah satu tujuan pengajaran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan ialah untuk membuat negara bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Perguruan tinggi sebagai wadah mahasiswa untuk menggali dan menambah ilmunya untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah saat menulis karya ilmiah dan proposal. Nah, hadirin sekalian, sebagai warga Indonesia, sudah sepatutnya kita menghargai tanah air, salah satunya dengan menggunakan bahasa yang tepat. Bahasa Indonesia yang tepat ini merupakan bahasa yang sesuai aturan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Dalam lingkup pendidikan, mahasiswa memiliki peran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan mengajak warga lain untuk menerapkannya. Bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat untuk mahasiswa, salah satunya dalam penulisan artikel ilmiah, makalah, ataupun proposal. Kaidah penulisan yang digunakan haruslah sesuai dan tidak menyimpang dari PUEB. Mahasiswa sebagai penerus bangsa memiliki peran untuk menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia yang tepat, kemudian melestarikannya pada keturunan-keturunan selanjutnya. Karena jika tidak ada yang meneruskan, maka bahasa akan perlahan menghilang dan tergantikan oleh bahasa-bahasa lain. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran wajib di perguruan tinggi agar mahasiswa tidak melupakan identitas bangsa. Bahasa Indonesia harus dijaga agar tidak tertutup oleh budaya dan bahasa asing. Saat ini, banyak orang-orang lupa menggunakan bahasa yang benar karena mereka menganggap keren menggunakan bahasa asing. Belajar bahasa asing bukanlah hal yang buruk, tapi jangan lupakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Karena itu, sebagai mahasiswa yang menjadi generasi selanjutnya, gunakanlah bahasa Indonesia yang sesuai dan tidak pernah melupakan identitas bangsa tersebut. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia ini dikembangkan dan diserap dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga merupakan sebuah identitas bangsa, dan bahasa Indonesia ini sebagai komunikasi membantu warga Indonesia untuk mengerti informasi yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Penerapan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib di lingkungan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi ini. Karena perguruan tinggi sebagai tempat pelajar mencari ilmu dan meningkatkan pengetahuannya, serta mewadahi pelajarnya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dalam pembuatan artikel ilmiah, makalah, ataupun proposal. Bahasa Indonesia harus dilestarikan. Jika tidak, bahasa tersebut perlahan-lahan akan hilang dan digantikan dengan bahasa lain. Mahasiswa adalah generasi yang akan memberikan kebanggaan bagi negara di masa depan. Hendaknya kita semua memakai bahasa Indonesia sesuai dengan tempatnya. Tempatkanlah penggunaan bahasa sesuai dengan bahasa itu dituturkan. Hal ini meningkatkan kecintaan kita semua terhadap bahasa Indonesia, sehingga kita mampu menyatukan bangsa tanpa adanya kesenjangan komunikasi. Bahasa Indonesia adalah identitas dan juga ciri khas bangsa yang harus kita lestarikan dan dibawa hingga ke generasi selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai manusia, tentu saya banyak kekurangan. Maka dari itu, jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara pihak yang lain, saya ucapkan mohon maaf. Penutup kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.